Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadlu biridha bi syafaat Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa lijabatil mas'ul khususan jami'il ahlil kubur jamaah Masjid Baitul Ma'mur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil qail kullu mauludin yuladu alal fitrah ila akhiril hadis. Hadzal ulama anal kiram wa julasa al afadhil, para alim, para asatid, sepuh bini sepuh, kasepuhan, utamanya kepada beliau Ustadz Ahmad, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Ma'mur beserta staf pengurusan, semuanya yang saya hormati, Bapak Haji Cipto, Bapak Haji Bapak Duyanta, pejabat nih mas, Bapak Haji Syukur, alhamdulillah, serta semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Aparatur pemerintahan, pejabat setempat, baik sipil TNI maupun Polri, semuanya yang saya hormati, bapak-bapak yang hadir, utamanya Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Dakwah, Bapak Muhammad Taufik, yang alhamdulillah wasilah undangan beliau malam hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk mendoakan 7 bulan istri beliau. Semoga nantinya harapan kita tentunya 3S, selamat, sehat, dan sempurna. Sehat ibunya, sehat anaknya. Selamat ibunya, selamat anaknya. Sempurna ibunya, sempurna anaknya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Maulid ini mau dibaca kapanpun, mau dibaca acara apapun, ini baik. Yang belum pernah saya dengar sama sekali itu ketika ada acara perceraian membaca maulid.
Kalau baca maulid kan nggak jadi cerai. Mau menikah, khitanan, lahiran, 7 bulanan, 4 bulanan, bahkan meninggal dunia pun ini baik. Ada sebuah cerita bahwasannya Mbah Dimyati Kedawung, Comal, Pemalang. Ini dawuh kepada Habibana, Habib Lutfi bin Yahya. Beliau menyampaikan bahwasannya, Bib, seminggu lagi datang ke rumah. Di sini nanti akan ada rame-rame. Nanti kalau saya meninggal, ini tolong diiringi genjringan dan sholawat. Ini wasiat daripada Mbah Dimyati Kedawung, Comal, Pemalang. Sama Habibana bagaimana? Wasiat Mbah Dimyati tersebut dilaksanakan oleh beliau sampai liang lahat, sampai dikubur, diantarkan dengan genjringan, dengan sholawatan. Betapa hebatnya sholawat. Sampai seorang waliullah pun berpesan akhir hayatnya minta diantarkan ke makbarohnya hingga di pemakamannya. Ini kan hebat. Maka dari itu kita sebagai ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, sebagai kaum yang ikut ulama, yang ikut kiai, yang ikut habaib, yang mana fa innahum, para ulama, para kiai, para habaib, surujud dunya, sebagai penerang di dunia, wa masabihul akhirah, dan sebagai penerang nanti di akhirat. Kita ingat kembali fal yang duril insanu mimma khuliq. Lihatlah kita ini diciptakan dari apa? Tahu Pak? Dari tanah apa dari apa Pak? Hah? Kata siapa? Hah? Kata saya. Al-Quran menyampaikan di situ fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Khuliqa, dijadikan, indafiq, dari sesuatu yang muncrat. Apa itu Pak? Hah? Air ya. Dari tetes air hina kau diciptakan. Kata Bang Roma kan ngaten ya. Bisa lah Pak. Mantan vokal lah. Khuliqa mimma indafiq, bahwasanya kita ini diciptakan dari tetes air yang muncrat. Al Bang Roma tetes air hina. Yang mana yakhruju mim baini sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbinya laki-laki, wat taraib, dan perempuan. Apa itu? Ini ada anak-anak kecil 18 plus ini. Yo nanti jadinya yo istrinya Pak Topik maksudnya gitu. Ini kalau kita melihat ayat tersebut,
Kita sebagai pengikut ulama, pengikut para habaib, pengikut kiai, betapa hinanya kita dari ciptakan dari sebuah hal yang hina, bahkan bau, yang jadi sekarang ini. Kalau kita tidak ikut ulama, tidak ikut habaib, tidak ikut kiai, tentunya yang bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ikut siapa? Tentunya kalau kita ikut ulama, ikut kiai, setidaknya ngerti yang namanya rukun Islam, ngerti yang namanya rukun iman. Masya Allah. Ini kadang kita hafal rukun Islam, hafal. Rukun Islam yang pertama apa Pak? Syahadat. Sering syahadat. Apa cuman waktu nikah doang? Angkah tuka wazawaz tuka, kan begitu. Syahadat dulu biasanya, betul? Nah, makanya kalau tahu itu syahadat sebagai syarat mutlak untuk masuk Islam, setidaknya kita selalu bersyahadat ketika mau menjalankan sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syukur maca kul a'udzu birabbin nas, usolli fardal maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Sering baca enggak Pak? Hah? Maos alhamdulillah. Yang kedua apa? Apa Pak? Sholat tuh hafal tuh Dedek. Sholat. Kira-kira Baitul Makmur ini kalau subuh berapa sampai nggak kelihatan ya Pak? Amin Allahumma. Siapa yang bangun masjid megah-megah begitu kalau nggak ditempatin? Kalau bukan warga sini sendiri, betul? Semangat, alaikum bil jamaah. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi loh. Sholatlah berjamaah, pahalanya 27 derajat. Yang Fatihahnya kurang pas, bacaannya kurang pas, sudah di cover sama imam. Berarti kalau saya bacaannya Fatihahnya salah-salah terus makmum sah Pak? Sah. Insya Allah. Amin Allahumma. Itu enaknya sholat jamaah. Makanya nanti masjidnya dipenuhi. Percuma bangun masjid bagus-bagus, nanti tidak ada jamaahnya. Ini seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi. Senengnya bangun masjid, terus tapi meramaikan masjid, sholat jamaah di masjid, ini tidak pernah. Padahal saya pernah mendengar la sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya orang yang dekat dengan masjid kalau tidak di masjid. Bahaya ini yang dekat dengan masjid. Oh saya nggak sholat Pak, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, dong kalau non muslim Pak. Nah. Akan tetapi bagi yang muslim semuanya, sholatnya tidak di masjid, ini bagaikan memakai baju tanpa celana, tidak sempurna.
Rukun Islam yang ketiga apa Mas? Zakat. Saya yakin semuanya sudah menunaikan zakat. Zakat fitrah. Makanya tadi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ini dalam keadaan fitrah suci. Tergantung daripada kedua orang tuanya, anak ini mau dijadikan Majusi, Nasrani ataupun Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, ini tergantung orang tuanya. Makanya didoakan usia 4 bulan, 7 bulan didoain dari summa ala kota mudghah, dari darah kempel sampai daging kempel, sampai dibalut dengan tulang belulang, sampai ditaruh ruh, dan dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap 40 hari ini perputaran akan berubah dari darah nyampe daging kempel. Daging menggumpal ini 40 hari, 40 hari, 40 hari. 4 bulan diberikan roh. Dijanji kamu besok lahir dalam keadaan orang tuamu muslim. Alhamdulillah, seperti halnya kita ini. Kita dilahirkan oleh orang-orang tua kita muslim. Tentunya yang namanya fitrah ini, yang namanya bayi lahir ini tidak minta. Mau dilahirkan dari rahim siapa, muslim ataupun non muslim, ini tentunya tidak minta. Terus apa? Inilah yang dinamakan rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus ini untuk rahmat seluruh alam, tidak hanya muslim, bahkan non muslim, bahkan tumbuhan, binatang dan yang lain sebagainya, ini dirahmati oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat apa Mas? Puasa bulan Ramadan. Ini saya yakin kalau kita ini sebagai pekerja perusahaan ini, apalagi berdiri yang operator, kalau yang levelnya tinggi-tinggi kayak Pak Dwi itu nggak bakalan. Ini kalau batal kebangetan. Kalau yang operator berdiri 8 jam, kadang istirahat setengah jam ya Pak ya. Bener Pak. Nek ngapusi wong saya jadi karyawan juga. 7 jam berdiri di mesin, istirahat setengah jam, Masya Allah. Kadang sholat aja waktunya mepet-mepet, betul? Masya Allah. Jadi yang belum ngerasain jadi karyawan jangan maido. Saya ini pernah. Masya Allah nih. Yang kelima apa Mas? Hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Naik haji. Nih, rukun Islam, rukun iman sekarang. Rukun iman ada berapa Mas? 6 apa 5? Ada 6. Iman kepada Allah. Percaya Pak, Allah itu ada. Yang jadikan kita ini siapa? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala lewat usaha besar ibu bapak kita, betul? Usaha apa itu Pak? Yes, pokoknya itulah. Ya kan kembalinya bahasnya itu Pak. Amin Allahumma.
Itu pun kadang yang 10 tahun pun belum dikasih. Makanya yang dikasih ini betul-betul diarahkan, betul-betul dirawat, didoakan. Semoga nanti lahir menjadi anak yang soleh, amin Allahumma, amin Allahumma. Pengen punya anak soleh solehah, bekti dengan kedua orang tua dan guru. Insya Allah, amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, iman kepada malaikat. Hafal Pak malaikat? Lali itu di dalam berjanji itu kan ada itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Utuma Soleh wa Ibrahim kullu muttaba, kan begitu nggih. Aqidatul Awam. Hafal 25 nabi dan rasul, insya Allah masuk surga. Amin Allahumma. Makanya dihafalkan. Ini dulu waktu saya ngaji Aqidatul Awam, hafal 25 nabi dan rasul, masuk surga. Amin Allahumma. Pengen masuk surga enggak Pak? Pengen. Hafalin insya Allah masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, iman kepada apa? Kitabnya Allah. Ada berapa Pak? 4. Kitab Zabur, Nabi, Kitab Zabur, Kitab Taurat, Kitab Injil, Al-Qur'anul Karim. Amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ngajinya manfaat berarti. Selama berapa? 30 berapa? Amin Allahumma, amin ya Rabbal alamin. Kanjeng Nabi penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kita tidak yakin, tidak muliakan, naudzubillah tsumma naudzubillah, jangan mengaku umatnya Kanjeng Nabi. Masya Allah, tuh aku umatnya Kanjeng Nabi, malaikat nggak apal. Nabi yang menerima kitab 4 tersebut nggak apal. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nanti diapalin Pak yang nggak apal. Insya Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yaitu tadi yang 4 tadi. Yang kelima, hari kiamat. Percaya Pak? Percaya? Ada. Insya Allah ada. Tapi mbuh kapan? Kadang urung nemu kiamat wis mati dhisik kok. Nggih mboten. Muga-muga kula jenengan sedaya niki napa dipundhut kanthi husnul khatimah. Campur Jawa ora apa-apa ya Pak ya. Ya wis ngono kuwi. Nomor 6, qada dan qadar. Baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya yakin udah diterangin semua sama kiai-kiai habaib yang isi di sini. Ini harus ngerti, harus paham. Terus kalau kita sudah tahu, kita jalankan. Insya Allah. Ya sedikit-sedikit. Gak usah banyak-banyak lah. Gak usah banyak-banyak. Iman Islam, rukun iman dan rukun Islam kita sudah hafal. Ini adalah
fadlu minallah. Amin Allahumma. Wong kadang kita yang suka jadi imam di masjid aja kadang lupa kok. Betul. Syarat sahnya sholat ada berapa? Ayo kuno. Ada berapa mas? Hah? Rukun sholat ada berapa? Ayo kuno. Pokok pengen ngimami pak daripada raono. Amin Allahumma. Nih ngaji meneh go pokok men. Ini. Jadi apa? Ketika kita mau mempunyai anak yang soleh solehah, setidaknya kita bisa menjalankan hal tersebut. Senang dengan kiai, hormat kepada kedua orang tua, insya Allah anak kita soleh solehah. Seperti malam hari ini 7 bulanan maulid dibaca. Tadi saya dengar membaca Yasin. Ada surat-surat yang lain ya. Baik itu surat Maryam, surat Yusuf. Ini dibaca semua tadi, Masya Allah. Ini kalau bukan kehendak Allah nggak bakalan terjadi. Amin Allahumma. Tadi percaya qada dan qadar. Saya hadir pun ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim kepada jamaah Masjid Baitul Makmur. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Utamanya kepada lingkungan. Beriki RT berapa? Hah? RT 12. Hah? Oh nggih. 01 ras Semang lah. Pak Dwi tok nggih. Insyaallah kalau kita sudah memahami hal tersebut, menjalankan yang lainnya pun akan mudah. Bahkan ketika sholat kita sudah benar, sudah pas, amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut. Ketika di yaumul hisab, sholat kita ditanyakan bagus, 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 yang lainnya pun insya Allah ikut Pak. Ini Masya Allah. Enaknya ikut kiai, enaknya ikut ulama yang benar-benar di situ sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Dan ketika kita memuliakan ulama, memuliakan guru, memuliakan para habaib, maka kita pun akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi. Memuliakan Allah dan memuliakan utusannya. Tidak lain dan tidak bukan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Walaupun toh mungkin kita ini berbeda-beda. Yang satu mungkin mempunyai akidah yang lain, yang satu mempunyai keyakinan yang lain. Loh, sama-sama Islam kok keyakinan beda, bagaimana Pak? Banyak sekarang ini. Satu muslim, nabinya sama, kiblatnya sama, syahadatnya sama, akan tetapi saling mencemooh, bahkan menganggap yang lain najis, bahkan menganggap yang lain kafir. Ini banyak saat-saat ini. Maka kita generasi-generasi muda, anak-anak kita ciptakanlah untuk menjadi kuat menghadapi ujian-ujian, fitnah-fitnah di masa depan ini. Karena apa? Fitnah masa depan ini akan lebih kuat, lebih hebat daripada kita dulu.
Mungkin dulu kita waktu di kampung ada kedungan, tahu kedung Pak, kedung. Siblon bareng lanang wedok ora popo. Mahalul qiyam piye ora sama sekali. Tahu mahalul qiyam Pak? Hah? Ngececeng. Nek carane wong anu ya apa ya? Wis pokoknya niku. Niku mboten. Tapi saat-saat sekarang ini Masya Allah, kadang kita lihat ada korban gara-gara rebutan itu, rebutan pasangan. Anak-anak kita kelas 1 SMK, SMA, ini mengajinya sudah mulai kurang. Kelas 2 SMK, boncengan-boncengan. Bapaknya diingetin, Pak itu boncengan sama cewek loh. Biarin anak muda ini. Setelah kelas 2 naik ke kelas 3 jadi napa? Diemotno orang gugu. Sampeyan Pak diingetin dulu nggak mau. Sekarang kejadian begini maksa-maksa nyariin surat. Yang ribut Pak RT. Masya Allah. Iya surat menyurat kan Pak RT nggih. Makanya kudu rukun. Wong DKM ya rukun karo RT kudune. Amin Allahumma. Amin RT nih ya rukun karo DKM. Mergo apa? Saling membutuhkan. Tukeran, imbal balik. Saling support. Nah, insya Allah tercipta yang namanya masyarakat rukun, damai, sejahtera, insya Allah. Tuh makanya yang sudah mempunyai anak-anak dewasa, udah menginjak SMK, ini harus lebih ekstra hati-hati, ekstra kuat dalam mengingatkannya. Karena zaman-zaman gadget, zaman-zaman milenial katanya, ini Masya Allah. Yang terjadi banyak hal, bahkan sering kita melihat ketika di jalan sepi, anak-anak muda gerombolan bawa pedang, bawa celurit, bawa semuanya. Ada yang pernah dengar gitu Pak? Bahkan di wetan kita ini mana itu sering buat kumpul anak-anak. Masya Allah. Bahkan kemarin orang yang di tempat saya jadi korban 1 meninggal tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya arahkan anak-anak kita. Biar apa? Untuk menghadapi zaman-zaman ini betul-betul pondasinya kuat, pondasinya hebat, tidak terombang-ambing, digiring ke sana, digiring ke sini, tidak asal ikut, akan tetapi betul-betul disaring terlebih dahulu. Baik itu mengaji, baik itu diarahkan kemanapun, ketika kita sudah tahu sanad, oh guru kita itu sanadnya sampai sana, ngerti, oh itu sampai ke Pekalongan, oh itu sanadnya sampai ke Al-Fakhriyah, oh itu sanadnya sampai Habib Rizik, oh itu sanadnya sampai Habib Muh. Ini kita tahu. Jangan asal kita mencarikan guru anak-anak kita sehingga kita nanti keliru. Kelirunya bagaimana? Waktu itu zaman dulu saya mengalaminya betul-betul ketika itu waktu saya nyantri di Magelang, kakak sepupu nyantri di mana? Di Kediri. Ternyata yang gratis ini malah membahayakan. Ini terjadi pada keluarga kami sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita dianggap najis. Kalau kita sholat di situ dipel. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati. Betul Pak? Ini bukan cerita. Tapi saya betul-betul mengalami bersama kakak sepupu. Kakak sepupu itu kan ada kakak dari anak dari Mak D, anak dari
Pak D kan begitu ya. Nah ini begitu. Bahkan ketika bapaknya meninggal dunia, ini yang dulu saya lihat, diambilkan air teh, diseka doang. Na'udzubillah, ketika di pemakaman, kebetulan waktu itu mudinnya adiknya mbah saya sendiri, di situ yang namanya batu itu lebarnya seluas daripada pemakamannya. Firasatnya apa? Oh, gara-gara pindah akidah, pindah keyakinan, akhirnya pindah lagi kali sampai pindah 3 pemakaman. Ini jangan terjadi pada diri kita yang hadir semuanya ini. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita. Insya Allah saya yakin dengan adanya Baitul Makmur, Masjid Baitul Makmur akan membawa keberkahan untuk lingkungan semuanya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Wis rasa suwe-suwe lah. Kesuwen ku ndak ora muat, ora nyambung, tekan ngendi-ngendi, wedange wis entek, kopine wis entek. Kurang suwe ngesuk ngundang meneh lah. Amin Allahumma. Padahal nek kula oleh cerita nggih Pak. Saya itu sebelum ada Masjid Baitul Makmur, bahkan sebelum ada musola, sering sowan ke sini ketika ada pembukaan rumah, nempetin rumah baru dulu dari ujung mana itu, ujung sawah sampai tengah, bahkan kematian waktu itu yang sekarang ditempati beliau, ini pun masih saya waktu itu. Akan tetapi saya yakin dengan adanya Baitul Makmur akan lebih menjaga kerukunan, tidak memilah-milah, baik itu habaib, baik itu kiai, semuanya sama ketika mengajarkan kebaikan. Amin Allahumma. Amin. Jangan ngeblok, sing seneng Habib ngeblok dhewe, sing seneng kiai ngeblok dhewe, akhirnya gelut dhewe-dhewe. Kira-kira sini begitu enggak, Pak? Enggak. Bener ya? Janji ya? Amin Allahumma. Nanti yang dirugikan masyarakat. Betul? Ini mau ngundang sono malu, mau ngundang sono malu. Masya Allah. Bahkan dulu ada teman lama saya dulu di sini itu sebelum ada sebelah musola kalau nggak salah ya. Itu Pak Edi dulu. Edi yang tadi di sini kalau nggak salah. Tapi lama udah hampir 15 tahun kali nggak ketemu. Ketemu itu kemarin waktu Pak Dwi ngundang saya itu. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Semoga menjadikan keberkahan buat kita semuanya, untuk silaturahim digiatkan lagi, menyambung persaudaraan, jangan memilah-milah, semuanya ketika mengajarkan kebaikan itulah guru kita. Amin Allahumma. Jangan diplot-plot sendiri. Jangan dibuat kotak-kotak sendiri. Kalau kita membuat satu sekat sedikit pun, maka di situ akan membawa kehancuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Dongo. Arana sing sepuh Pak. Hah? Sing sepuh lah. Masalahnya nek sohibul wilayah niku biasanya dungane luwih mati. Enten sinten? Oh nggih, untuk mau bareng-bareng nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa hadhihi sultanik. Allahumma qabulan min hajatina ya Allah. Hajati Bapak Muhammad Taufik, hajatina ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah, wa qabulan bi syafa'atir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qabulan bi barakati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail, wa qabulan bi karamati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, wa qabulan bi ma'unati masyayikhina wa murabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna wa ballighna ila mi'ati wa asyruna sanatan fallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur suwun kalau